Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel. Dan saya berharap bahwa kita semua hingga detik ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita selalu bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita kembali mencoba untuk mengomentari sebuah video yang juga dari katanya profesor dari Buya Sakur, yang kalau kita teliti video yang terkait dengan bahwa Nabi Muhammad itu tidak buta huruf. Bahasanya memang agak kasar digunakan di dalam ceramah beliau yang singkat itu, tetapi banyak hal yang menurut saya aneh dan beliau tidak menjelaskan lebih jauh, bahkan dia loncat dari satu pembicaraan ke pembicaraan yang lain, hal atau tema satu hal ke hal yang lain, jadi tidak sistematik. Misalnya yang sangat mengganggu kita adalah bahwa dia mengilustrasikan tentang prosesi penerimaan wahyu pertama di Gua Hira itu. Dia seakan membantah pendapat umum yang sudah dikemukakan oleh para sarjana-sarjana muslim, sejarawan muslim, ahli tafsir Al-Quran, maupun para sarjana-sarjana yang lain. Saya kemudian mengecek ulang, dan dia heran, ini kata ummi ya, terutama kata ummi itu dia tidak menyebutkan, padahal dalam Al-Quran itu di dalam surat Al-A'raf ayat 157 sampai 158 itu dijelaskan tentang kata ummi, bahwa beliau adalah seorang rasul yang ummi. Ini harus dijelaskan, tetapi jangan sambil mengejek terhadap apa pendapat umum yang sudah berkembang yang dimuat dalam kitab-kitab yang populer, sejarah tentang kitab hidup Nabi dalam prosesi pertama sekali beliau menerima wahyu gitu loh. Beliau di dalam video itu mengatakan bahwa membantah bahwa Nabi itu sesungguhnya tidak buta aksara atau tidak buta tulis, tidak mungkin. Jadi beliau juga mengatakan bahwa seakan-akan berita tentang bahwa Nabi itu ummi dalam pengertian yang kita pahami, bahwa beliau tidak pintar membaca atau tidak dapat membaca dan mengetahui tentang huruf-huruf, tidak mengenal huruf gitu loh. Beliau seakan-akan mendramatisir bahwa ketika malaikat Jibril datang, malaikat Jibril itu pakai gamis putih, pakai jubah putih, kemudian beliau sambil agak sedikit menimbulkan kelucuan gitu ya, ketawa, bahwa kapan itu pakai bahan jubah yang dipakai Jibril itu atau pakaian itu apa, kain tetron atau apa gitu. Kemudian siapa yang menjahitnya? Itu kan hal-hal yang sebetulnya katanya dia doktor atau profesor, kok begitu ini cara berdakwanya, cara menyajikan itu, kemudian menimbulkan ketawa-ketawa di dalam ini. Kemudian seakan-akan bahwa digambarkan bahwa Jibril itu kan datang membawa kertas yang sudah ditulis Al-Iqra, surat Al-Alaq yang berapa ayat itu yang turun duluan, disuruh baca. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak baca, seakan-akan menyodorkan kertas tertulis begitu. Nah, jadi ini orang lucu ya, padahal pengetahuan kita sama sekali tidak seperti itu. Nah, entah dia kutip dari mana, bukunya apa. Saya kemudian sengaja membuka-buka kembali, misalnya Kerem Armstrong lah, yang tadi malam juga kita sudah kutip tentang ini. Tidak seperti itu. Seorang ahli orientalis ya, yang ahli tentang agama-agama, tidak seperti itu. Bahkan di dalam terjemah Al-Iqra bukan baca, yang lain lagi dia ungkapkan bahwa ikuti ya. Jadi diucapkan oleh Jibril, kemudian Rasulullah suruh ikuti gitu loh. Ini dalam versi mereka, tentunya sumbernya ini mungkin dari sumber yang berbeda, jadi tidak selalu baca, tetapi disuruh ucapkan sebentar, nanti kita ini ya. Di dalam kemudian herannya, kan di dalam Al-Quran tuh dia sama sekali tidak menyinggung soal kata ummi. Padahal dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 kan ada kata ummi, bahwa dia seorang rasul yang diutus dari Allah, seorang rasul dan nabi yang ummi.
Saya kemudian juga membuka tafsir Al-Quran tentang kata ini, diantaranya adalah ini apa, Al-Misbahnya tafsir Al-Quran Al-Misbah Profesor Dr. Quraish Shihab. Dr. Quraish Shihab menjelaskan tentang kata ummi di sini itu dengan kata yang artinya ibu, dalam arti seorang yang tidak pandai membaca dan menulis. Sampai di sini aja, keterangannya lebih panjang dan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Buya Syukur. Jadi kalau Buya Syukur yang sampaikan tidak punya dasar-dasar, dia cuma apa, seakan-akan pikiran beliau saja, kemudian membumbu dengan kata-kata yang menimbulkan ketawa-ketawa orang di sana. Kemudian disuruh berpikir. Memang betul di dalam Al-Quran disuruh kita berpikir. Banyak kata-kata masalah penggunaan akal untuk berpikir, untuk dalam konteks tujuannya terutama pada konteks tafakkur ya, perenungan. Ini ya. Di Defensor of Islam juga tidak digambarkan seperti itu. Selalu digambarkan kata ummi itu adalah, walaupun di antara mereka tidak persis sama, ada yang mengatakan ummi itu umumnya adalah orang yang tidak pintar membaca, tidak pandai membaca, bahkan tidak bisa membaca, dan tidak mengenal huruf. Nah, di Al-Quran Suci yang terjemahan dan tafsir yang ditulis oleh Maulana Muhammad Ali, ini saya coba untuk mengemukakan saja ininya. Nah, mencoba untuk menafsir ya tentang di dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang menyatakan orang-orang yang mengikuti Nabi utusan yang ummi yang tadi kita sudah gambarkan bahwa secara keseluruhan, baik itu sarjana barat maupun sarjana muslim, para ahli tafsir termasuk juga tadi Quraish Shihab sudah di dalam tafsir Al-Misbah juga sudah menjelaskan adalah arti ummi itu ibu, tetapi dalam kaitannya dengan tidak pandai membaca atau tidak mengenal huruf gitu ya. Nah, jadi tidak pandai membaca. Nah, saya heran sekali orang sekaliber itu dalam ceramah-ceramah dengan audiensnya begitu, tetapi dia tidak menjelaskan, dia menghindari kata ummi ini di dalam ayat ini. Ininya, atau di dalam ayat sampai 158 ya, surat Al-A'raf. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau di dalam tafsir Al-Quran ditulis oleh Maulana Muhammad Ali, saudara-saudara sekalian, Maulana Muhammad Ali seorang intelektual dan ulama besar di Lahore, India ya, pada zamannya. Ini yang menulis tentang kitab ini. Ada juga ada Abdullah Yusuf Ali, tapi kita pegang yang ada sama saya ini adalah kitab ini tentang Al-Quran Suci yang ditulis oleh tafsirnya dan terjemahan ditulis oleh Maulana Muhammad Ali. Dijelaskan di sini bahwa kata ummi artinya orang-orang yang tak dapat menulis dan membaca tulisan. Ini. Dan banyak juga dikutip di sini di penjelasan di bawahnya, tapi kita sudahi ini saja, di penjelasan beliau yang singkat saja. Nah, tadi juga kita sudah sebutkan kata itu di tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Quraish Shihab. Saudara, kemudian ada yang herannya, ini di buku kecil ini saya kemudian temukan juga dari Profesor Huston Smith. Huston Smith adalah seorang ahli tentang agama-agama dan seorang ahli dari Amerika Serikat yang beragama Kristen, menjelaskan begini. Di malam kemuliaan Lailatul Qadar pertama, ketika Muhammad berbaring di dasar gua, pikirannya terkunci dalam perenungan yang paling mendalam. Di sana memunculkan seorang malaikat dalam bentuk seorang manusia. Malaikat berkata, bacalah. Dan dia berkata, aku tidak bisa membaca, maksudnya Rasulullah. Sesudah itu sebagaimana dikatakan Muhammad, malaikat itu membawaku terbang dan memelukku erat-erat sampai pada tingkat yang paling batas ketahananku. Kemudian dia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Dan aku berkata, aku tidak bisa membaca. Dan sekali lagi dia memelukku ketika mencapai batas ketahananku. Nah, kemudian mengatakan, maka bacalah. Dan ketika itu aku menentang sekali lagi.
dan disuruh membaca seperti ini. Bacalah dengan menyebut dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Tentunya ini surat Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5 yang pertama dan prosesi pertama diturunkan di Gua Hira itu. Nah, terjaga dari keterkegaguman itu, Muhammad merasa seolah-olah kalimat yang telah didengarnya itu terpatri di dalam jiwanya. Ini nanti ada penjelasan berikutnya untuk membantah dia ini, si Sakur Yasin ini ya. Ini dijelaskan oleh Profesor Huston Smith. Dia mengatakan makna literal dari kata ikrah adalah bacalah. Makna literalnya, tapi dalam tanda petik artinya kata itu dimaknai tidak hanya sekadar baca. Tidak hanya sekadar baca. Tetapi ada makna lain. Tetapi di sini ketika Muhammad memperoleh misi kenabian, saya mengikuti trajektori Victor Daniel, seorang ilmuwan, memberi peringatan. Jadi makna adalah memberi juga peringatan atau anjuran. Nah, kalau di dalam, jadi makna kata ikrah tidak selalu baca, tapi umumnya diterjemah, tapi ada makna lain. Maka ada para ahli yang lain mengatakan sebetulnya bukan sekadar baca karena dia, tapi dianjurkan. Bahkan di dalam Anhimeres Kimmel itu mengatakan menganjurkan ya. Ya, jadi umumnya mereka ini berpendapat bahwa yang dimaksud di sini tidak selalu baca, tetapi mengikuti. Jadi semacam didiktekan oleh oleh malaikat Jibril, kemudian ikuti. Kayak kita menyuruh anak-anak kita, coba kita baca, ikuti bacaan. Itu ada pendapat lain, dan umumnya para ahli Barat seperti itu, seperti Anhimeres Kimmel misalnya. Anhimeres Kimmel, Karen Armstrong ya, di dalam buku Muhammad Sang Nabi. Kemudian kata ummi ini juga diinterpretasi tentang kata ummi sebagai buta huruf sangat awal memang. Dikatakan bahwa sangat awal ketika Nabi, sebelum kenabian, Muhammad dianggap buta huruf atau tidak tahu tulis baca. Ya. Tetapi di dalam perkembangan kemudian ada penafsir, bahkan di kalangan umat Islam, ulama Islam yang mengatakan bahwa setelah beliau juga bukan tidak tahu membaca, sudah tahu abjad, kemudian sudah tahu baca, tetapi beliau menggunakan para sekretaris di antaranya Ali bin Abi Thalib yang juga tahu baca tulis. Nah, oleh karena itu mereka mengatakan, para ahli Barat ini ya, orientalis mengatakan, andaikan Muhammad dia menyembunyikan bahwa sesungguhnya dia tahu membaca, tetapi menyembunyikan seakan kita membaca, itu dianggap bahwa ini suatu skandal. Padahal mereka kenal bahwa Muhammad, bahkan di masyarakat, Muhammad seorang yang jujur, seorang yang seorang yang sangat jujur, terpercaya, dan lain sebagainya, sifat-sifat yang terpercaya, jujur, adil, dan lain-lain itu melekat pada beliau, sehingga orang tidak mungkin dia mengatakan Muhammad itu berbohong. Yang mereka kenal, bahkan dalam sejarah juga seperti itu, para ahli mengatakan seorang figur yang luar biasa. Sehingga orang-orang seperti ini ya, Karen Armstrong, kemudian Anhimeres Kimmel, kemudian Huston Smith yang menulis buku kecil ini, dan masih banyak lagi sarjana-sarjana Barat yang sangat mengagumi kepribadian beliau dan mengakui bahwa beliau adalah seorang rasul dan nabi. Nah, karena itu saya koreksi ya, kita sengaja mengoreksi, meluruskan apa yang ini, karena diungkapkan dalam ceramah itu pun kadang-kadang diungkapkan dengan gelak tawa, seakan-akan itu dibuat sesuatu yang bukan menghina, tetapi ya lucu aja. Saya menganggap si orang dokter kok dia tidak memberikan rujukan dari mana, dari mana penjelasannya, ininya, kemudian diungkapkan dengan cara-cara yang menurut saya bisa membodohi orang atau tidak mendidik. Misalnya beliau mengatakan bahwa Jibril itu datang dengan kertas putih, pada zaman itu kertasnya belum. Wahyu pertama sepanjang Nabi hidup itu memang wahyu ditulis, orang juga tahu, ditulis di atas ada yang mengatakan, ada juga dikatakan bahwa, tapi umumnya di kulit-kulit yang sudah kulit binatang yang sudah disamat.
Dan bagaimana coba dengan keadaan misal suhuf Ibrahim atau Injilnya Nabi Isa dan lain sebagainya, emangnya ditulis di atas kertas? Kan enggak. Jadi dia sendiri sebetulnya membantah ini lelucon yang banyak dimunculkan. Nah, kemudian misalnya mengatakan bahwa emangnya kalian lihat, ada yang lihat ketika prosesi Jibril memberikan menurunkan wahyu kepada Rasulullah itu. Ya, ya jelas enggak, ini semuanya sumbernya dari cerita. Setelah Rasulullah menyampaikan itu, mengalami itu, cerita kepada Khadijah, ketika pada yang Khadijah menyampaikan kepada pamannya, siapa aja mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang calon nabi dan lain sebagainya. Dan yang datang itu adalah Namus atau Jibril. Itu kan cerita, dari cerita itu kemudian berkembang di riwayat. Makanya dalam tradisi hadis itu kan ada yang dibilang isi hadis itu harus tersambung dengan siapa ya, dari sumber, misalnya dari misalnya dari Aisyah ke siapa sampai kepada itu namanya kritik metode untuk menjaga keotentikan dari sebuah riwayat gitu loh. Tapi dia mengungkapkannya dengan mengatakan emangnya ada yang lihat ketika ini sana. Itu kan ini orang doktor tetapi katanya doktor, katanya profesor, kok model ceramahnya model begitu, bahkan di media apa kemudian menimbulkan ketawa-ketawa para jemaah gitu loh. Ya jelas seluruh bahkan wahyu Al-Quran yang termasuk dia terima dan dia yakini hari ini dia salah dan apa-apa itu kan memang melalui periwayatan. Kita nggak pernah ketemu dengan Nabi. Dia termasuk peristiwa pertama ketika prosesi Jibril yang mengajarkan kepada Nabi tentang wahyu pertama atau Iqra itu memang tidak ada, cuma Rasulullah yang, dan kita tidak tahu kalau beliau tidak ceritakan itu kepada pertama kepada istrinya, kemudian cerita itu berkembang, dia juga mungkin menceritakan kepada sahabatnya dan lain sebagainya. Demikian juga peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi memang waktu itu belum ada kertas. Jadi bilang siapa? Dia seakan Jibril itu datang bawa kertas, itu cerita bohong, itu karangan dia dan hayalan dia. Yang dia tidak punya preferensi yang memadai untuk bisa mengungkapkan sesungguhnya. Kalau dia mengatakan bahwa dia seorang ahli tasawuf, dia sering uzlah, menyendiri, perenungan kayak seperti dalam video-video yang lain yang dia ceritakan, pasti dia tahu bagaimana vision, metode yang umumnya diketahui bahwa Allah menurunkan suatu ilham atau vision dalam bahasa dari orang-orang barat mengatakan fisik, yang seperti tadi juga saya katakan bahwa dipeluk kemudian dalam tidak lama setelah itu berulang-ulang dipeluk dengan sangat kuat, kemudian Rasulullah dengan setelah itu langsung seakan-akan seluruh yang diajarkan oleh Jibril itu sudah masuk di dalam jiwanya. Nah, dia kan tahu seorang tasawuf itu. Kan ada dua pengetahuan di umumnya di tasawuf, pengetahuan yang bersifat rasional, kemudian bersifat indrawi dan bersifat pengalaman fisikly, dan ada pengetahuan yang bersifat batin. Nah, metode pemberian pengetahuan dalam bersifat batini itu, atau umumnya ya yang dibilang di dalam ilmu-ilmu tasawuf dan para syekh-syekh yang mengalami semacam seperti dialami di Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Junnun Al-Misri, kemudian Ibnu Arabi dan lain sebagainya, kan itu semacam penyingkapan gitu ya, yang kemudian mereka tidak tahu pengetahuan sudah ada. Kan proses pemahyuan kepada Rasulullah kan seperti itu. Ada bentuk gemercingan lonceng dan berat, kemudian pengetahuan itu sudah ada, pengetahuan ilahi itu sudah ada, dan firman sudah ada, kemudian disampaikan kepada sahabat untuk ditulis. Kan seperti itu. Kalau beliau betul-betul memahami metode tasawuf atau ilmu tentang transfer pengetahuan dalam batin, dalam bentuk tasawuf, pasti dia tidak seperti ini. Tapi atau mungkin sengaja dia hanya main-main aja. Karena saya lihat itu lucu-lucu, agak lucu, kemudian dia ungkapkan contoh-contoh yang sebetulnya tidak masuk akal. Nah, karena itu saya tekankan lagi bahwa jangan dijadikan, kalau Anda berdakwahlah dan memberikan penjelasan. Jangan kemudian ini belum selesai, loncat di sini kamu bicara tentang bicara bahwa Nabi itu orang yang tahu membaca, tapi Anda tidak kutip sama sekali, seakan-akan menghindari ayat ini yang tentang kata ummi. Terus kalian mengatakan Nabi itu tahu membaca misalnya, dari awal misalnya, dan kenal huruf-huruf misalnya. Terus apa yang dimaksud kata ummi dalam surat Al-A'raf ayat 157 itu?
yang banyak kemudian diulas oleh para ahli-ahli barat maupun kemudian para orientalis, kemudian para tentunya juga banyak para orientalis yang jujur. Salah satunya misalnya Karen Armstrong, kemudian tadi saya ini oleh siapa ini, Huston Smith misalnya, Profesor Huston Smith misalnya, dan tentunya juga misalnya Maulana Muhammad Ali adalah seorang sarjana muslim yang terkenal, tahu soal ahli di dalam tafsir Al-Quran. Kemudian di Indonesia ada Profesor Quraish Shihab yang masih hidup sampai sekarang, belum lagi yang lain-lain. Ceklah supaya jangan ngelantur ngomongnya gitu loh. Atau memang tahu tapi sengaja dibuat-buat, bahkan dibilang jangan takut murtad dan lain sebagainya. Ini apa hubungannya? Kalau Anda tidak percaya terhadap suatu informasi yang diriwayatkan oleh misalnya seorang ulama atau di masa yang lalu, kan ada sumber-sumber lain yang banyak sekali tersebar. Kalau Anda seorang scholarship atau seorang sarjana yang memadai gitu ya ininya. Dan semua yang kita dapat hari ini tentang Nabi dan seluruh yang dibawanya Muhammad, yang dibawa Al-Quran dan kan kita dari ulama-ulama yang dahulu yang nyambung yang kemudian kita pelajari kemudian meyakini bahwa itu kebenaran. Kalau Anda tidak yakin nggak usah. Coba saya tantang Anda, kalau Anda tidak yakin ya bahwa Nabi itu ummi, bahkan seluruh sarjana muslim maupun keren sepakat bahwa Nabi itu di awal sebelum sampai ke awal penerimaan wahyu itu dianggap ummi dan pengen dia tidak pintar membaca, tidak tahu baca tulis, nanti mengenal huruf. Tapi mereka berbeda pendapat setelah kena masa kenabian, maksudnya setelah menerima wahyu dan sampai kepada misalnya hijrah dan lain sebagainya di Madinah, itu mereka berbeda pendapat bahwa ada yang mengatakan bahwa beliau sudah bisa membaca dan sudah bisa kenal tulis menulis gitu loh. Tetapi dalam sejarah itu jarang sekali kita ungkap, dan kita beliau selalu wahyu itu selalu disuruh dituliskan oleh sahabat-sahabat beliau, terutama sahabat yang tugaskan dulu sekretaris dalam pengertian tanda petik gitu loh. Jadi saya pikir para dai termasuk beliau ini kita sarankan supaya menjelaskan satu hal, yang menghindari, yang menyembunyikan gitu loh, hanya untuk sekadar menyenangkan diri atau menyenangkan siapa kita tidak tahu ininya. Jadi saudara sekalian, saya tidak percaya ya orang ini kok bisa bicara begitu. Bayangkan tidak berdakwah di kampung-kampung, kok ngomongnya sepotong-sepotong kemudian tidak menjelaskan. Bahkan seakan-akan menjelaskan ini kan suatu hal yang tidak logis ya. Bahkan tidak seorang dokter bicara tidak punya preferensi, seakan-akan preferensi tunggal. Dia hanya mengatakan bahwa Jibril datang bawa kertas putih, kemudian dia bantah sendiri bahwa zaman itu kertas belum ada. Dan kita cek bahwa tidak ada itu yang informasi model begitu di sarjana-sarjana barat tentang prosesi Rasulullah menerima wahyu itu, maupun di kalangan ahli tafsir terhadap Quraish Shihab maupun yang lain-lainnya. Saya tidak tampilkan lagi ahli-ahli sejarah di dalam Islam yang sebagaimana kita sudah sebelumnya ungkap. Tetapi cukuplah misalnya seperti dua orang sarjana barat yang menulis tentang prosesi penerimaan wahyu oleh Rasulullah, dan oleh Rasulullah pertama yang dari Karen Armstrong maupun dari Huston Smith, kemudian dari sarjana kita, ulama kita Maulana Muhammad Ali dalam tafsir di Holy Quran atau Quran Suci. Kemudian ada tafsir Al-Misbah, ini jilid kelima ya, volume 5, yang menjelaskan tentang kata ummi di dalam yang melekat pada kerasulan dan pribadi beliau itu. Nah itu beliau sama sekali tidak menyinggung, padahal mestinya beliau harus menjelaskan tentang ummi atau Rasulullah tidak mengenal. Dia cuma mengatakan bahwa siapa yang ini Nabi itu tidak, siapa bilang Nabi tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Kemudian dalam perjalanannya menghina prosesi ininya dari riwayat-riwayat yang ini kan. Anda boleh tidak setuju, tetapi Anda bisa mengecek yang lain gitu loh ininya, karena sumbernya dalam satu ini kan berbeda-beda itu ya. Nah ada juga dalam hadis juga begitu, dia juga ungkapkan sendiri itu. Ada sekian proses penapisan ya, penyaringan hadis yang diterima oleh ini, kemudian cuma ini yang dianggap sahih oleh Bukhari misalnya, Muslim, dan Imam Bukhari misalnya. Jadi ini aneh, jatuh tema belum dijelaskan, ini membuat orang ketawa kemudian loncat lagi gitu loh, loncat ke hal yang lain gitu.
Jadi kesimpulannya begini, saudara sekalian, bahwa apa yang disampaikan oleh ini banyak menampilkan kebohongan-kebohongan juga. Jadi tidak apa namanya, tidak bisa dipegang ya, karena dia juga tidak menjelaskan secara rinci kok ininya. Dia tidak menjelaskan sumber yang dia dapat itu dari mana ininya. Baru dia mengatakan emangnya kalian kita ini datang menyaksikan, siapa yang menyaksikan itu? Lah kita tidak ada menyaksikan, itu Rasulullah yang ceritakan kepada Hadijah. Hadijah kemudian berkembang seluruh riwayat termasuk kitab suci yang sampai kepada kita juga kan melalui periwayatan. Namanya kamu Pak Buya Syakur yang yakin Al-Quran Karim ini, yakin sekarang ini Pak Buya Syakur ada bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah beritahu bahwa ini begitu, kan tidak ada. Semuanya melalui para ulama, rintisannya apa, periwayatannya. Sama dengan kita yang tidak ahli di dalam bidang tafsir, kita berujuk kepada mereka yang ahli dalam bahasa Arab, dalam sosiologi, latar belakang asbabun nuzul atau latar belakang turunnya ayat atau asbabul wurus dan lain sebagainya, terbelakang keluarnya hadis, situasi sosiohistoris pada zamannya, itu kita belajar kepada mereka yang ahli. Karena itu ketika saya memperingatkan, mengomentari video Pak Buya Syakur, selalu saya menggunakan sumber-sumber yang sangat otoritatif dan saya lebih percaya mereka daripada ini bisa ungkapan sepotong kemudian tanpa ada penjelasan yang jelas yang di ini, kemudian lebih bisa menimbulkan apa, bahkan bukan memberikan suatu tambahan pengetahuan, malah membuat kita apa ya, merasa ini penghinaan atau apa yang dilakukan nih, karena diungkapkan tidak dijelaskan, setelah itu ini lagi gitu loh. Jadi membuat orang menjadi bodoh gitu loh, menjadi apa namanya, bodoh. Dan apalagi mereka yang tidak punya kesempatan atau tidak punya ini untuk, tidak punya keinginan untuk mengecek apa yang disampaikan oleh beliau itu. Nah karena itu saya ulangi bahwa di kalangan ahli sejarah baik muslim maupun non muslim, apalagi kata ummi, yaitu tidak pandai membaca, rasul yang ummi, artinya rasul yang tidak pandai membaca. Kita ambil kata pertengahan aja ya, jangan misalnya tidak tahu membaca atau tidak terampil. Kalau dalam Quraisy kan tidak pandai ya. Di dalam apa namanya, kalau di dalam Husnul Mitli dan Keremesan justru lebih ini, bahwa prosesi pengwahyuan itu dipeluk, itu metode untuk karena ini kan beda dengan pengetahuan alamiah, pengetahuan yang bersifat indrawi atau intelektual. Ini adalah pengetahuan batin bersifat wahyu, ya ketika dipeluk ada simbolik yang kemudian tiba-tiba Rasulullah 3 kali peluk, setelah itu yang sangat kuat, kemudian pengetahuan itu sudah ada meliputi jiwanya. Dan seperti itulah prosesi penurunan Al-Quran atau wahyu kepada beliau, kepada Nabi. Dan itu juga yang kemudian para ahli-ahli tasawuf atau ahli yang tasawuf tingkat tinggi, mereka mendapatkan visi itu juga dalam bentuk bukan pengalaman indrawi atau pengalaman intelektual atau pengalaman batin, pengetahuan batin itu seakan-akan dimasukkan tiba-tiba pengetahuan itu sudah ada. Itu juga yang disampaikan oleh waliullah besar Abdul Qadir Jailani, yang mengatakan dalam mimpi visinya, mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib disuruh buka mulutnya kemudian muda, dan pengetahuan tentang agama yang hikmah itu sudah ada pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau kalau ahli tasawuf pasti dia tahu tentang metode-metode transfer pengetahuan batin, tapi saya tidak ngerti apa dia tahu apa enggak. Saya kira kawan sekalian itu saja, dan apa informasi-informasi tentang bahwa apa namanya, Nabi, istilah ummi, Nabi yang tidak tahu baca tulis, dan kemudian dia mengatakan, nah, siapa yang bilang Nabi tidak tahu baca tulis, kemudian prosesnya juga kacau. Nah seperti yang saya gambarkan tadi, dan Anda bisa cek kembali kepada video beliau. Dan saya tegaskan kembali, simpulkan bahwa para ahli-ahli, baik itu muslim maupun non muslim, para orientalis yang jujur, itu mengatakan bahwa awalnya Rasulullah itu tidak tahu baca tulis. Tetapi mereka berbeda ketika dari awal sampai wahyu pertama itu beliau tidak tahu baca tulis. Tetapi setelah itu beliau berbeda. Setelah itu dalam kurun waktu sekitar 15 tahun beliau masa hidupnya, terutama sudah pindah juga ke Medina, itu atau sampai 20 tahun lah, itu beliau diduga beliau juga sudah tahu baca dan tulis, walaupun tidak terampil. Itu kesimpulan dari apa namanya, dari para ahli ya.
Nah, kemudian saudara sekalian, ada satu contoh dalam kehidupan saja. Orang tidak tahu baca tulis itu beda dengan bodoh atau goblok seperti yang dia ungkap di dalam video itu. Itu salah benar itu, kaprah salah kaprah. Saya cerita pengalaman saya pribadi. Orang tua saya itu orang kampung, di kampung dan cuma bertani, tidak sekolah. Dua-duanya tidak sekolah, tidak tahu baca huruf, tidak kenal. Tetapi beliau pintar berdagang. Nota-nota dagangan kita memang kita yang tulis kan. Kalau kita libur pulang ke kampung, kita bantu tulis, atau kakak saya yang kebetulan sudah di kampung, sudah ini disuruh coba tulis nota beli kelapa, beli buah-buah apa untuk yang cara dibuat kopra itu, kemudian dagang nota-nota apa itu bahan pokok, jualan apa namanya itu beras, gula dan lain sebagainya. Tapi beliau bisa berdagang. Beliau bisa berdagang dan cukup sukses, dan kami buat kami untuk sekolah. Apakah itu bodoh? Mereka tidak sekolah, tidak tahu tulis huruf, tulis baca, tetapi bisa. Ada satu lagi pengalaman, ada teman saya seorang Madura yang bercerita beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu lah, mengatakan ada dia kenal bahwa seorang tokoh Madura adalah pedagang besar besi tua di Jakarta Utara. Orang ini tidak sekolah, SD tidak lulus. Bahkan dia tidak tahu baca tulis. Tapi luar biasa suksesnya dan menjadi kaya raya. Apakah itu orang bodoh? Enggak juga. Jadi orang tidak tahu baca tulis bukan berarti itu orang bodoh. Enggak. Itu beda itu. Nah, Anda profesor mestinya mengerti soal-soal begini, dan Anda bercermin dalam perkembangan sejarah kehidupan manusia. Taruhlah satu lagi, memang sekolahnya rendah lah. Ada begitu banyak sarjana, profesor ekonomi, ahli ekonomi, tapi tidak bisa dagang. Teorinya saja. Kita baca sejarah hidupnya Lim Siu Liong ya, sekolah cuma SMA, tapi kemudian melahirkan kerajaan bisnis, kemudian turun-temurun sampai sekarang. Apa bodoh mereka? Enggak juga. Mereka sekolah. Nah, itu contoh-contoh saja, tetapi contoh yang paling indah dalam kehidupan saya orang tua saya tidak sekolah tapi bisa dagang. Dan bisa untungnya ini, kemudian kami bisa sekolah. Tidak tahu tulis baca, tapi bukan berarti mereka bodoh. Nah, kira-kira begitu, itu sebagai tambahan preferensi buat kita semua, dan saya kira beliau mungkin sengaja atau apa. Yang kita sesalkan, dia mengucapkan sesuatu, tetapi dia tidak lanjutin penjelasan di mana sumbernya, ini tidak ada. Jadi sepotong-sepotong, kemudian membingungkan orang. Kalau kita tidak bingung, tetapi kalau yang jamaahnya yang tidak, misalnya mohon maaf, yang tingkat pendidikannya agak rendah, mengamini aja apa yang bilang, padahal tidak benar. Kalau kita pasti tidak mudah menelan, kalau kita mesti cek dan kita tidak mungkin berkiblat terhadap pengetahuan sepotong-sepotong kayak gini. Pasti mereka yang pengetahuannya, mereka yang punya otoritas pengetahuannya jauh lebih tinggi daripada seperti dia. Ya, cuma agak tersinggung kita, kenapa begini cara berdakwah orang? Ini kan memalukan, ya. Mohon maaf. Apalagi ini di YouTube. Atau saya malah mencurigai, sengaja beliau, ini kan YouTube beliau itu atas nama beliau. Saya curiga ceramah-ceramah sengaja begini-begini supaya orang mudah nonton gitu loh. Kontroversi, nonton, orang nonton habis kan ini tuh. Jangan begitulah ini ya. Kalau Anda berdakwah, sampaikan yang benar. Kalau Anda begini, sampaikan seperti kita kuliah bahwa memang ada sumber kitab ulama ini mengatakan begini, atau para orientalis atau para peneliti barat, para ahli barat mengatakan seperti ini. Ini yang tadi malam juga saya sudah kutip juga tentang Marshall G. Hodgson, seorang doktor Marshall G. Hodgson, Defensor of Islam, bagian pertama dari buku ini. Tidak ada seperti itu prosesi penerima wahyunya, malah bagus digambarkannya. Tapi ini orang kok katanya kiai lagi apa kok seperti ini. Makanya karena itu membuat saya untuk selalu sudah dua tanggapan saya terhadap beliau video beliau, dan saya masih banyak saya lihat beberapa video yang menurut saya perlu dikritisi, diingatkan supaya jangan melempar kata-kata sepotong-sepotong kemudian pergi lagi kata yang lainnya, sementara yang satunya masih belum ada penjelasan. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.